الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan indahnya ucapan. Kemudian dalamnya wasiat dan juga kebagusan di dalam tutur katanya. Nabi kita yang mulia SAW diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawami'ul kalim. Ucapan beliau begitu singkat namun padat berisi, syarat dengan makna. Itulah di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini ma'asyiral muslimin, saya petikkan satu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad beliau, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, bersumber dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, bahwasannya jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki tersebut berkata, ausini wa aujiz, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku, berikanlah nasihat kepadaku, namun singkat saja. Di dalam riwayat yang lain disebutkan alimni wa aujiz, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu, namun sesuatu yang Anda ajarkan itu adalah sesuatu yang singkat, mudah untuk diingat oleh aku. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam
mengatakan, idza qumta ila salatika fasalli salata muwaddi'in. Yang pertama kata Nabi yang mulia SAW, apabila engkau hendak menunaikan salat, maka tunaikanlah salatmu sebagaimana salatnya orang yang hendak berpamitan, atau sebagaimana salatnya seseorang yang hendak pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Salatlah kamu, apabila kamu ingin melakukan salat, maka salatlah seperti orang yang dia itu mengira bahwasanya dia tidak akan mendapati waktu salat berikutnya. Kemudian yang kedua kata Nabi yang mulia SAW, wala takallam bikalam ta'tadhiru minhu ghadan. Yang kedua, jangan pernah engkau mengucapkan suatu ucapan yang karena sebab ucapan tersebut kamu akan meminta uzur di hari esoknya, yang dengan sebab ucapan tersebut kamu akan meminta maaf kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan berputus asalah, jangan pernah berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat yang sangat agung, 3 nasihat yang begitu berharga untuk kita resapi bersama, untuk kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena barang siapa yang betul-betul memperhatikan wasiat ini, mempelajarinya, memahaminya dengan sebaik-baiknya pemahaman, maka sejatinya dia akan mendapatkan kebaikan tidak hanya di dunia, akan tetapi dia juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam wasiat yang pertama tadi, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, tidak terkhusus kepada seseorang yang datang meminta nasihat tadi, akan tetapi wasiat ini juga untuk umatnya semuanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila engkau menunaikan salat, maka di saat itu salatlah kamu sebagaimana salatnya seseorang yang hendak berpamitan atau hendak meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya telah mengetahui bersama bahwasannya tatkala ada seseorang misalnya yang ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi di tempat tersebut, maka tentu orang ini akan memberikan petuah-petuah, memberikan wejangan-wejangan, memberikan nasihat-nasihat, memberikan wasiat-wasiat yang mungkin tidak akan bisa diberikan oleh orang yang keadaannya tidak seperti orang ini. Seseorang yang bepergian jauh dan akan kembali lagi mungkin tidak akan bisa berucap dengan ucapan seperti yang diucapkan oleh orang yang hendak bepergian jauh dan tidak akan kembali lagi ke tempat tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini, dalam wasiat yang pertama ini, dalam nasihat yang pertama yang begitu berharga ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya agar kita kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul memperhatikan salatnya, agar betul-betul menyempurnakan salatnya dengan sebaik-baiknya. Seseorang yang mengira bahwasanya salat yang akan dia kerjakan pada saat ini adalah salat untuk yang terakhir kalinya dan dia tidak akan menjumpai salat di waktu berikutnya, maka sudah pasti dia akan berusaha untuk salat dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya kewajiban-kewajiban salat saja yang dia perhatikan, akan tetapi dia berusaha untuk melengkapinya dengan sunnah-sunnah di dalam salat.
itu tidak dia luputkan. Betul-betul dia fokus dengan salatnya, konsentrasi dengan salatnya, dia penuhi rukunnya, dia penuhi kewajibannya, dan dia sempurnakan pula sunnah-sunnahnya, sehingga dia melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang sesempurna mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salat adalah ibadah yang sangat agung. Ia termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat Allah perintahkan kepada nabinya dengan cara yang sangat spesial, tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Salat adalah amalan yang sangat dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya salat wajib saja, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan salat rawatib, juga melaksanakan salat tahajud, juga melaksanakan salat duha, yang itu kalau kita hitung 40 rakaat beliau sallallahu alaihi wasallam salat dalam sehari semalamnya. Belum salat-salat yang lainnya. Beliau begitu cinta dengan salat, tatkala beliau sedang dalam sebuah urusan yang sulit, maka salat menjadi tempat istirahat bagi beliau. Beliau memerintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, jadikanlah kita tenang, jadikanlah kita tentram, jadikanlah kita istirahat dengan salat. Itu Nabi yang mulia SAW. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, dan dijadikanlah salat itu sebagai penyejuk hati dan mataku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang apabila melaksanakan salat dengan sebaik-baik pelaksanaan, maka itu akan menjadi sebab tentramnya hatinya, maka itu akan menjadi sebab tentramnya seluruh anggota badannya, maka itu juga akan menjadi sebab terhindarnya dia dari segala keburukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu betul-betul dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Tatkala ada seseorang yang melaksanakan salat, akan tetapi setelah melaksanakan salat dia masih tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kemaksiatan yang dia lakukan, maka ada yang tidak beres dengan salatnya. Dia harus kembali memperhatikan salatnya. Demikian pula kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila urusan kita bercerai-berai, tidak ada yang beres, tidak ada yang selesai, maka mulailah untuk memperbaiki diri kita dengan melihat kepada salat kita. Ada yang tidak beres dengan salat kita. Tatkala salat kita bagus, tatkala salat kita sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh urusan kita pun beres. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan lisan. Hendaknya kita menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya penjagaan. Hendaknya kita menahan lisan kita. Tidak setiap yang kita ketahui dan ingin kita ucapkan kemudian kita lontarkan. Ingat ma'asyiral muslimin, perkataan itu apabila masih belum terucap, maka sejatinya perkataan itu masih dalam kendali diri kita. Kita bebas untuk mengaturnya. Akan tetapi kalau sebuah ucapan itu telah keluar dari lisan kita tanpa kita pikir-pikir terlebih dahulu apa yang kita ucapkan tersebut, maka jangan disalahkan kita yang akan dikuasai oleh perkataan tersebut, sehingga menuntut kita harus bersabar, sehingga menuntut kita untuk menerima akibat pahit dari apa yang telah kita ucapkan tersebut. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pastikan terlebih dahulu sebelum kita berucap, apakah ucapan ini bermanfaat ataukah tidak. Kalau jelas manfaatnya ucapkan, kalau buruk jangan diucapkan. Kalau kita tidak mengerti apakah ini ucapan yang baik ataukah ucapan yang buruk, maka tahan lisan kita, jangan dikeluarkan ucapan tersebut. Lihat petunjuk Nabi yang mulia SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik, hendaknya dia berkata yang baik, atau
diam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya lisan yang terjaga akan menjadi sebab mulianya seorang hamba. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Rasulullah SAW pernah ditanya perkara terbanyak yang menjadi sebab manusia terjerembab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu karena dua hal. Kata-kata beliau SAW, al-fam wal farj. Pertama karena ulah dari lisannya, dan yang kedua karena kemaluannya. Demikian pula sebaliknya. Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara terbanyak yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pun kuncinya dua. Kata beliau SAW, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW adalah agar kita bersifat qanaah dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membandingkan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain atau saudara kita atau tetangga kita. Merasa cukuplah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, meskipun itu sedikit, syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mau bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, awas, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya menggantungkan segala harapan kepadanya. Jangan pernah berharap dari manusia sekecil apapun. Dengan begitu kita akan menjadi manusia yang mulia, hidup kita pun akan tentram. Sebaliknya, apabila kita bergantung dengan manusia, kita mengharapkan bantuan dari manusia, kita mengharapkan pemberian dari manusia, selalu berharap dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka ini akan menjadikan kita sebagai manusia yang terhina dan tercela. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ucapan kita yang tidak pernah memohon, yang tidak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan dengan perbuatan kita juga bahwasannya perbuatan kita pun semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada makhluk, karena makhluk itu juga lemah, kita lemah, manusia juga lemah. Kenapa yang lemah berharap dengan sesama yang lemah? Tapi berharaplah kepada zat yang maha kuat, berharaplah kepada zat yang maha kaya, berharaplah kepada zat yang maha dermawan, maha mulia, karena sesungguhnya dialah yang memiliki segala apa yang ada di muka bumi ini dan di langit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah 3 wasiat singkat, 3 nasihat singkat yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk dapat mengamalkan 3 wasiat yang sangat agung ini dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya, mengumpulkan kita semuanya bersama dengan Nabi kita yang mulia SAW di dalam keluasan surganya.
Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat. Disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita yang mulia SAW. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi yang mulia SAW. Allah pun memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi yang mulia SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.